250 miliar rupiah baru saja masuk ke rekeningku. Pesta perayaan berubah mencekam saat kulihat pantulan suamiku memasukkan racun ke gelasku. Dengan tenang, kutukar gelasku dengan milik ibu mertuaku yang serakah. Balas dendam senyapku dimulai. Sebelum ceritanya dimulai, silakan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini semakin berkembang dan mempersembahkan cerita menarik lainnya. Ruang rapat itu terasa dingin, kontras dengan darahku yang berdesir panas. Bukan karena marah, melainkan karena adrenalin murni. Di hadapanku duduk para petinggi dari raksasa teknologi global, tersenyum puas setelah kami menyelesaikan negosiasi alot selama berbulan-bulan. Pena di tanganku terasa berat saat aku membubuhkan tanda tangan terakhir di atas dokumen akuisisi. Detik itu juga, aplikasi edukasi berbasis AI yang kurintis dari kamar kos sempit 5 tahun lalu, resmi bukan lagi milikku sepenuhnya. Selamat bergabung dengan keluarga besar kami, Maya, ujar CEO perusahaan pembeli sambil menjabat tanganku erat. Aku hanya mengangguk, berusaha tetap tenang dan profesional. Terima kasih. Saya yakin teknologi ini akan berkembang lebih jauh di tangan yang tepat. Tepat saat aku melangkah keluar dari gedung perkantoran kaca di kawasan pusat bisnis itu, ponselku bergetar hebat. Bukan getaran pesan biasa. Ini getaran panjang yang sudah kutunggu-tunggu. Aku menepi sedikit, membuka layar ponsel. Notifikasi dari aplikasi perbankan muncul di layar teratas. Transfer masuk, 250 miliar rupiah. Aku menarik napas panjang. 250 miliar. Jumlah nolnya membuat kepalaku sedikit pening. Sebagai seseorang yang terbiasa hidup hemat dan menginvestasikan kembali setiap keuntungan ke dalam perusahaan, melihat angka tunai sebanyak itu terasa surrealis. Ini adalah validasi tertinggi atas kerja kerasku, atas malam-malam tanpa tidur di depan layar monitor, mendebuk kode yang rumit. Namun, euforia itu tidak bertahan lama. Saat aku tiba di lobi apartemen mewah kami, Raka sudah menunggu. Suamiku, yang biasanya baru pulang lewat tengah malam dengan bau alkohol samar dan alasan klise tentang meeting dengan investor kripto, kini berdiri menyambutku dengan senyum paling lebar yang pernah kulihat sejak hari pernikahan kami. "Sayang, kamu sudah pulang," serunya. Ia langsung memelukku erat, sesuatu yang jarang dilakukannya setahun terakhir ini. Aroma parfum mahalnya menusuk hidungku, mencoba menutupi bau kegelisahan yang samar. Aku melepaskan pelukannya perlahan. "Tumben kamu di rumah jam segini, Mas?" Katanya ada analisa pasar koin baru. "Ah, itu bisa menunggu. Hari ini kan hari besar istriku yang paling hebat," ujarnya dengan nada manis yang terasa dibuat-buat di telingaku. Ia menggandeng tanganku menuju lift. "Aku sudah dengar beritanya. Dealnya tembus. Kan? Uangnya sudah cair?" Matanya berbinar, tapi bukan karena bangga padaku. Itu adalah binar keserakahan murni. Insting logisku langsung menyala. Raka tidak pernah peduli pada bisnis, edukasi membosankan, milikku. Baginya, bisnisku hanya mainan orang kurang kerjaan yang tidak menghasilkan uang cepat seperti trading kripto kesayangannya, yang ironisnya, lebih sering membuatnya rugi daripada untung. "Sudah," jawabku singkat saat kami masuk ke dalam unit apartemen. Raka langsung bersemangat. Ia mendudukkanku di sofa, lalu mulai memijat bahuku. Pijatannya terasa kaku dan menuntut. "Hebat. Aku bangga sekali sama kamu, Mei. Ngomong-ngomong soal dana itu, aku sudah siapkan rencana manajemen asetnya. Kamu tahu kan, pajak untuk uang segitu besar sekali kalau cuma didiamkan di rekening pribadi." Aku menahan senyum sinis. Inilah Raka yang asli. Konsultan investasi gadungan yang bahkan tidak becus mengurus portofolionya sendiri. Jadi, lanjutnya dengan tempo bicara yang semakin cepat, sebaiknya sebagian besar dana itu segera kita pindahkan ke rekening bersama kita yang di luar negeri. Demi keamanan dan efisiensi pajak, sayang. Aku punya kenalan manajer investasi di Singapura yang bisa melipat gandakannya dalam 3 bulan. Aku menatapnya datar. "Rekening bersama, Mas? Uang itu baru masuk 10 menit yang lalu." Aku bahkan belum sempat bernapas. "Tim keuanganku sudah punya rencana alokasi sendiri. Kita bicarakan nanti setelah pesta perayaan, ya?" Wajah Raka sedikit menegang, topeng suami manisnya retak sedikit.
Loh, kenapa harus nunggu? Justru harus cepat sebelum tercium orang pajak. Lagian, aku ini suamimu, konsultan keuangan pula. Masa kamu lebih percaya sama karyawanmu daripada aku? Sebelum aku sempat menjawab logika sesatnya, pintu apartemen terbuka. Ibu Ningrum, ibu mertuaku, masuk tanpa mengetuk dengan gaya khasnya yang merasa memiliki segalanya. Ia menenteng tas belanjaan yang kulihat isinya hanya kerupuk kulit, tapi ditenteng seolah itu tas Dior. Nah, ini dia menantu ibu yang katanya baru jadi orang kaya baru, serunya nyaring. Ia menghampiri kami, mencium pipiku sekilas, lebih tepatnya mencium udara di dekat pipiku, lalu langsung duduk di seberang kami. Ibu dengar dari Raka kalau perusahaan komputermu itu sudah laku. Berapa? Ratusan miliar ya? Tanyanya tanpa basa-basi, matanya memindai penampilanku dari atas ke bawah, seolah menilai apakah aku sudah pantas menyandang status kaya. Iya, Bu. Alhamdulillah, jawabku sopan. Ibu Ningrum mengibaskan tangannya. Baguslah. Akhirnya kerjaan kamu main laptop seharian itu ada hasilnya. Ibu kira cuma buang-buang waktu. Tapi ingat ya Maya, uang digital itu nggak nyata. Nggak kayak tanah atau emas. Jangan sampai kamu tertipu. Aku hanya tersenyum tipis. Terlalu lelah berdebat tentang ekonomi digital dengan seseorang yang masih menyimpan uang tunai di bawah kasur. Oh iya, lanjut Ibu Ningrum, kini menatapku tajam. Karena kamu sudah sukses, Ibu mau minta tolong. Teman-teman arisan Ibu, si Bu RT sama Jeng Sri, baru pada beli tas Hermes baru. Masa Ibu pakai tas lama terus? Malu dong sama status kamu sekarang. Nanti tolong transfer ke Ibu ya, buat beli tas sama sekalian mobil baru buat Raka. Kasihan suamimu mobilnya sudah 2 tahun belum ganti. Sebagai istri yang baik, kamu harus memuliakan suami dan ibunya. Aku menatap kedua orang di hadapanku ini. Suami yang tiba-tiba menjadi penjilat, dan ibu mertua yang merasa berhak atas setiap sen yang kuhasilkan. Uang ini bukan berkah bagi hubungan kami, melainkan kaca pembesar yang memperjelas keretakan yang selama ini ada. Kita bicarakan nanti ya, Bu. Saya capek sekali, kataku sambil bangkit berdiri, meninggalkan mereka yang masih menatapku dengan sorot mata lapar. Seminggu berlalu dengan cepat, penuh dengan persiapan pesta perayaan exit perusahaanku. Aku menyewa ballroom hotel bintang 5 di kawasan SCBD. Ini bukan sekadar pesta hura-hura. Ini adalah pernyataan kesuksesan, ajang networking tingkat tinggi, dan bentuk apresiasi kepada tim serta investor awalku. Aku ingin semuanya sempurna. Sore itu, beberapa jam sebelum acara dimulai, aku sedang berada di ballroom untuk pengecekan terakhir. Dekorasi futuristik dengan nuansa biru perak sudah terpasang. Layar LED raksasa di panggung menampilkan logo perusahaanku yang bersanding dengan logo perusahaan pengakuisisi. Raka ada di sana juga, tapi perilakunya sangat aneh. Ia mengenakan tuxedo pesanan khusus yang kubayarkan, tapi ia terlihat seperti orang yang sedang memakai jaket pengekang. Keringat dingin terus mengucur di pelipisnya, padahal AC ruangan sudah dipasang maksimal. Ia terus-menerus mengecek ponselnya, mengetik dengan panik, lalu memasukkannya kembali ke saku dengan gerakan tersentak. Mas, kamu kenapa? Sakit? Tanyaku saat melihatnya hampir menabrak waiter yang sedang menata gelas. Raka terlonjak kaget. Hah? Enggak. Aku enggak apa-apa. Cuma gugup aja. Ini kan acara besar kamu. Banyak orang penting. Alasannya tidak masuk akal. Raka adalah orang yang paling suka tampil dan menjadi pusat perhatian, meskipun seringkali memalukan. Gugup menghadapi orang penting bukanlah karakternya, kecuali ada sesuatu yang ia sembunyikan. Aku meninggalkannya yang kembali sibuk dengan ponselnya dan berjalan menuju meja panitia di dekat panggung. Aku perlu mengecek layout tempat duduk tamu VVIP di iPad panitia. Namun, iPad itu sedang dipakai oleh manajer acara untuk koordinasi lighting. Mataku menangkap iPad milik Raka yang tergeletak di meja bundar dekat tempatnya berdiri tadi. Ia pasti meninggalkannya saat kaget tadi. Sebagai seorang tech savvy, aku tahu kebiasaan buruk Raka. Ia sering lupa mengunci layarnya atau menggunakan password yang terlalu gampang ditebak, seperti tanggal lahirnya sendiri. Aku mengambil iPad itu. Benar saja, layarnya masih menyala redup. Niat awalku hanya ingin membuka aplikasi denah acara yang juga tersinkronisasi di perangkatnya. Namun,
Saat aku menyentuh layar untuk membuatnya terang kembali, sebuah notifikasi pesan pop-up muncul di bagian atas layar. Pesan itu berasal dari aplikasi pesan terenkripsi yang sering digunakan untuk transaksi abu-abu. Jantungku berhenti berdetak saat membaca pratinjau pesan yang muncul hanya beberapa detik itu. Pengirim, Debt Collector Jakarta Pusat, pesan, waktu habis, Raka. Klien kami tidak mau dengar alasan, nunggu dana istri cair, lagi. Lunasi 5M malam ini beserta bunganya, atau nyawamu gantinya. Kami tahu kamu di Hotel SCBD sekarang. Anak buah kami sudah di sana. Aku terpaku. Udara di ballroom yang dingin tiba-tiba terasa mencekik. 5 miliar? Nyawamu gantinya? Otakku yang biasa memproses algoritma rumit kini bekerja dengan kecepatan penuh untuk mencerna informasi ini. Selama ini aku tahu Raka hobi trading kripto dan sering rugi, tapi aku tidak pernah menyangka dia terlibat sejauh ini. Pinjaman online ilegal? Rentenir kelas kakap? Potongan-potongan puzzle mulai tersusun di kepalaku. Perubahan sikapnya yang tiba-tiba manis saat tahu danaku cair. Desakannya yang agresif untuk segera mentransfer uang ke rekening bersama di luar negeri. Itu semua bukan sekadar keserakahan. Itu adalah kepanikan. Itu adalah ketakutan murni. Raka bukan sedang mencoba menipuku untuk membeli mobil sport baru. Dia sedang mencoba menyelamatkan nyawanya sendiri menggunakan uangku. Dia terdesak. Dan seperti hewan yang terpojok, manusia yang terdesak bisa melakukan hal-hal nekat yang di luar nalar. Aku meletakkan kembali iPad itu dengan tangan yang sedikit gemetar, memastikan posisinya sama persis seperti sebelumnya. Aku menoleh ke arah Raka yang kini sedang diomeli oleh Ibu Ningrum di sudut ruangan, karena dasinya dianggap kurang rapi. Pemandangan itu kini terlihat berbeda di mataku. Itu bukan lagi sekadar drama keluarga yang menyebalkan. Di balik tuxedo mahal itu, berdiri seorang pria yang sedang dikejar oleh bayangan kematian. Dan yang mengerikan, aku menyadari bahwa baginya, aku adalah satu-satunya tiket untuk keluar dari masalah ini. Pertanyaannya adalah, sejauh mana Raka akan bertindak untuk mendapatkan tiket itu jika aku terus menolak memberikannya? Aku merasakan hawa dingin merambat di punggungku, sebuah firasat buruk bahwa pesta perayaan ini mungkin akan menjadi panggung untuk sesuatu yang jauh lebih gelap daripada sekadar pamer kekayaan. Aku harus waspada. Malam ini, di tengah kemewahan dan sorot lampu, hidupku mungkin juga sedang dipertaruhkan. Malam semakin larut, dan ballroom hotel di kawasan SCBD itu perlahan berubah menjadi ekosistem paling mahal di Jakarta malam ini. Lampu-lampu kristal di langit-langit berpadu dengan sorotan laser biru futuristik yang menjadi tema acara, menciptakan ilusi seolah kami sedang berada di dalam sebuah mainframe komputer raksasa yang mewah. Tamu-tamu mulai berdatangan, memenuhi ruangan dengan aroma parfum mahal dan dengung percakapan tentang valuasi, merger, dan masa depan kecerdasan buatan. Aku berdiri di dekat pintu masuk utama, menyambut para tamu VVIP. Gaun malam berwarna navy blue yang kukenakan terasa pas membalut tubuhku, memberikan kesan profesional namun tetap elegan. Di sekelilingku, wajah-wajah yang biasanya hanya kulihat di sampul majalah bisnis atau laman berita teknologi kini hadir dalam wujud nyata. Ada pendiri marketplace hijau yang kini sudah menjadi Dekakom, ada menteri yang membawahi ekonomi digital, hingga para venture kapitalis asing yang terbang langsung dari Singapura dan Silicon Valley. Mereka menyalamiku dengan hangat, memberikan selamat atas keberhasilan exit strategi perusahaanku. Luar biasa, Maya. Algoritma adaptif yang kamu bangun benar-benar terobosan. Kami tidak sabar melihat integrasinya, ujar Pak Hanif, salah satu investor awal yang dulu percaya padaku saat kantorku masih berupa garasi bocor. Terima kasih, Pak. Ini semua kerja keras tim, jawabku tulus. Namun, di tengah kemewahan dan pujian ini, mataku tak bisa lepas mengawasi dua orang yang seharusnya menjadi pendukung utamaku, tapi malam ini justru terasa seperti parasit yang menempel di inangnya. Raka berdiri di sampingku, tapi jiwanya seolah tidak di sana. Ia terus-menerus mengusap tengkuknya, matanya bergerak liar memindai setiap sudut ruangan, terutama ke arah pintu masuk pelayan dan pintu darurat. Setiap kali ada tamu yang datang dengan postur tubuh besar, atau mengenakan jas hitam polos yang terlihat kaku, bahu Raka akan menegang. Ia ketakutan. Ancaman, nyawamu gantinya, dari pesan di iPad tadi jelas bukan gertakan sambal. Raka tahu dia sedang diburu,
dan satu-satunya perisai yang dia miliki adalah keramaian pesta ini, dan tentu saja, uangku. Sesekali ia memaksakan tawa yang terdengar sumbang saat ada kolega yang menyapanya. Wah, Mas Raka pasti bangga sekali ya punya istri secerdas Bu Maya. Dengar-dengar mau liburan keliling Eropa setelah ini? Tanya seorang direktur bank swasta. Raka tersenyum kaku, keringat sebesar biji jagung terlihat jelas di dahinya meski AC ballroom sangat dingin. Ah, iya, Pak. Tentu. Investasi terbaik saya adalah istri saya. Jawabnya klise, suaranya sedikit bergetar. Kalimat itu membuat perutku mual. Investasi. Itulah aku di matanya sekarang. Aset likuid yang siap dicairkan untuk menambal lubang hitam kesalahannya. Di sisi lain ruangan, Ibu Ningrum, ibu mertuaku, sedang sibuk dengan dunia mayanya sendiri. Ia mengenakan kebaya penuh payet yang gemerlapan, terlalu berlebihan untuk acara bertema korporat modern, membuatnya terlihat seperti lampu disko berjalan. Sejak 10 menit lalu, ia sudah standby dengan tongsis, tongkat narsis, dan ponsel pintarnya, melakukan siaran langsung di media sosial. Aku bisa mendengar suaranya yang cempreng menyeruak di antara alunan musik jazz lofi yang elegan. Halo bestie-bestie onlineku. Lihat dong, ibu lagi di mana? Di pesta perusahaan anak ibu. Mewah banget kan? Tuh lihat, makanannya aja ada caviar, telur ikan mahal itu loh. Ini semua hasil didikan ibu ke anak lanang, si Raka, makanya dia bisa bimbing istrinya jadi sukses gini. Cerocosnya ke kamera ponsel tanpa rasa malu. Beberapa tamu penting tampak risih saat Ibu Ningrum mengarahkan kamera ke wajah mereka tanpa izin. Pak Menteri, say hi dong buat follower saya. Teriaknya sambil mengejar Bapak Menteri yang sedang berbincang serius dengan investor asing. Wajahku memerah menahan malu. Aku segera memberi kode pada event organizer untuk sedikit mengamankan Ibu Ningrum agar tidak terlalu mengganggu tamu VVIP. Tapi wanita itu terlalu lincah. Saat aku sedang berbincang dengan CEO perusahaan yang mengakuisisi startupku, Ibu Ningrum tiba-tiba muncul di sebelahku, masih dengan ponsel yang merekam. Nah, ini dia menantu ibu. Maya, sapa dong penonton. Jangan cemberut aja, senyum dikit napa. Orang kaya kok mukanya kucel kayak belum mandi, ujarnya sambil menyenggol lenganku kasar. Aku menarik napas panjang, berusaha tetap tersenyum di depan kamera demi menjaga citra keluarga harmonis yang palsu ini. Halo, Bu. Tolong jangan ganggu dulu ya, saya sedang bicara bisnis penting. Ibu Ningrum mendengus, lalu berbisik cukup keras hingga CEO di depanku bisa mendengarnya. Bisnis terus. Ingat kodrat, Maya. Suami itu diurus. Tuh lihat Raka keringetan begitu, kamu gak ambilin minum atau tisu? Istri macam apa kamu? Sukses di luar tapi gagal di rumah. CEO bule di depanku tampak bingung karena tidak mengerti bahasa Indonesia, tapi dia bisa merasakan ketegangan itu. Is everything okay, Maya? Yes, sir. Just family excitement, jawabku cepat. Ibu Ningrum berlalu sambil menggerutu, kembali sibuk memamerkan jajaran dessert mahal, seolah dia yang membiayai catering malam ini. Nih lihat, kue coklat emas. Ibu yang suruh pesen ini, soalnya selera Maya itu kampungan, sukanya jajanan pasar. Untung ada ibu. Aku memijat pelipisku yang mulai berdenyut. Perpaduan antara ketakutan melihat gelagat aneh Raka dan rasa malu, akibat ulah Ibu Ningrum, menciptakan badai emosi di dadaku. Pesta ini seharusnya menjadi puncak karirku, momen di mana aku diakui sebagai inovator teknologi. Namun, di tangan dua orang ini, pesta ini terasa seperti sirkus. Aku kembali melirik Raka. Ia kini sedang berbicara dengan seorang pelayan di sudut ruangan dekat area bar. Gerak-geriknya mencurigakan. Ia tampak mendesak pelayan itu, lalu pelayan itu mengangguk takut dan menunjuk ke arah nampan berisi gelas-gelas kristal yang siap disajikan. Apa yang sedang dia rencanakan? Firasat buruku semakin menguat, berpacu dengan detak jantung yang semakin cepat. Momen puncak acara akhirnya tiba. MC kondang yang memandu acara naik ke atas panggung, meminta perhatian seluruh hadirin. Musik latar perlahan meredup, digantikan oleh sorot lampu spotlight yang terfokus ke tengah panggung. Hadirin sekalian, tibalah kita di momen yang paling ditunggu.
Sebuah toast atau bersulang untuk merayakan kesuksesan akuisisi EduTech AI dan masa depan cerah yang menanti kita semua. Seru MC dengan suara baritonnya yang mantap. Para pelayan mulai bergerak serentak dari arah dapur, membawa nampan-nampan perak berisi gelas kristal ramping. Cairan di dalamnya berwarna keemasan. Sebuah mocktail premium racikan khusus dari sari buah, rempah, dan serpihan emas yang bisa dimakan. Minuman itu berkilauan ditimpa cahaya lampu, tampak begitu menggoda dan menyegarkan. Aku berdiri di dekat jendela kaca besar yang menghadap langsung ke pemandangan malam gedung-gedung pencakar langit Jakarta. Dari posisi ini, aku bisa melihat pantulan ruangan di belakangku dengan jelas melalui kaca jendela yang gelap karena kontras cahaya. Mataku menangkap sosok Raka di pantulan kaca itu. Ia tidak berdiri di sampingku seperti seharusnya. Ia justru menyelinap ke arah barisan pelayan yang akan membawa nampan khusus untuk keluarga inti. Aku, Raka, dan Ibu Ningrum. Raka mencegat salah satu pelayan muda, mengatakan sesuatu, lalu mengambil alih nampan kecil yang hanya berisi 3 gelas itu. Biar saya saja yang bawa ke istri dan ibu saya. Spesial, katanya. Aku bisa membaca gerak bibirnya dari pantulan kaca, meski samar. Pelayan itu tampak ragu sejenak. Tapi status Raka sebagai suami pemilik acara membuatnya menyerahkan nampan itu. Disitulah nafasku tercekat. Raka menoleh ke kanan dan ke kiri dengan cepat, memastikan tidak ada yang memperhatikan dirinya karena semua orang sedang fokus melihat ke arah MC di panggung. Dengan gerakan tangan yang sangat cepat, seperti pesulap amatiran yang sedang melakukan trik kartu, Raka mengeluarkan bungkusan kertas kecil dari saku jasnya. Jantungku berhenti berdetak. Waktu seolah melambat. Melalui pantulan kaca jendela yang dingin itu, aku melihat dengan jelas Raka menuangkan bubuk putih yang sangat halus ke dalam salah satu gelas. Bukan sembarang gelas. Ia menaburkannya ke gelas yang posisinya paling pinggir kanan di atas nampan. Bubuk itu larut dalam hitungan detik, menyatu sempurna dengan cairan keemasan tanpa mengubah warnanya sedikitpun. Raka kemudian menggoyangkan sedikit gelas itu agar larutannya merata, lalu merapikan kembali posisi gelas-gelas di nampan. Gelas yang berisi ramuan, itu ia letakkan di posisi yang paling mudah dijangkau oleh tangan kananku nanti. Rasa dingin yang bukan berasal dari AC merambat dari ujung kakiku hingga ke ubun-ubun. Kakiku lemas, hampir saja aku kehilangan keseimbangan kalau tidak berpegangan pada tirai bludru tebal di sampingku. Dia meracuniku. Suamiku sendiri. Orang yang pernah berjanji sehidup semati di depan penghulu, orang yang tidur di sebelahnya selama 3 tahun terakhir. Dia bukan hanya ingin mencuri uangku. Dia ingin menghilangkan nyawaku. Pesan ancaman dari penagih hutang itu terngiang kembali di kepalaku, lunasi malam ini atau nyawamu gantinya. Raka tidak punya uang untuk melunasi hutang 5 miliar malam ini juga. Satu-satunya cara baginya untuk mendapatkan akses penuh ke asetku, tanpa perlu persetujuanku, tanpa perlu tanda tanganku, adalah jika aku tidak ada. Atau setidaknya, jika aku tidak sadarkan diri sepenuhnya. Jika aku mati mendadak atau koma, sebagai suami sah, dia akan menjadi wali atas seluruh asetku sebelum hukum waris diproses. Dia bisa menguras isi rekeningku malam ini juga dengan sidik jari, atau wajahku yang tak bernyawa, untuk membuka akses mobile banking. Air mata mendesak ingin keluar, tapi aku menahannya sekuat tenaga. Rasa sakit hati ini begitu dalam, seperti ada belati yang diputar perlahan di dada kiriku. Aku ingat bagaimana dulu kami memulai semuanya. Raka yang manis, Raka yang selalu mendukungku saat aku begadang coding. Kapan dia berubah menjadi monster seperti ini? Apakah uang dan hutang benar-benar bisa menghapus kemanusiaan seseorang? Sayang. Suara Raka membuyarkan lamunanku. Aku berbalik perlahan, memasang topeng wajah paling tenang yang bisa kubuat. Raka sudah berdiri di hadapanku, tersenyum lebar. Di tangannya, ia memegang nampan berisi 3 gelas itu. Wajahnya terlihat jauh lebih rileks sekarang dibanding tadi. Tentu saja, dia merasa solusinya sudah di depan mata. Waktunya bersulang, Mei. Kamu pasti haus kan setelah menyalami ratusan orang, ujarnya dengan nada penuh perhatian yang palsu. Mataku tertuju pada nampan itu. 3 gelas yang terlihat identik. Tapi aku tahu, gelas yang berada di sisi kanan nampan, yang paling dekat denganku, adalah gelas kematian. Mana ibu? Tanyaku, suaraku terdengar datar dan serak. Itu, lagi jalan ke sini,
Masih sibuk marahin pelayan karena gaunnya keinjak, jawab Raka santai. Ia menyodorkan nampan itu lebih dekat ke arahku. Posisi nampan dimiringkan sedemikian rupa sehingga secara natural tanganku akan mengambil gelas yang paling pinggir. Gelas itu. Aku menatap mata Raka. Ada kilatan antisipasi di sana. Kilatan ketidaksabaran. Dia ingin aku segera meminumnya. Dia ingin masalah hidupnya selesai dengan berakhirnya hidupku. Hati nuraniku berteriak, menangis, meraung. Tapi logika di kepalaku, logika seorang programmer yang terbiasa mencari bug dalam sistem, mengambil alih kendali. Emosi adalah variabel yang tidak berguna saat ini. Ini adalah situasi survival. Raka adalah bug fatal dalam kode kehidupanku. Dan malam ini, aku tidak punya pilihan selain melakukan debugging secara permanen. Terima kasih, Mas, ucapku pelan. Tanganku terulur. Namun, alih-alih mengambil gelas itu, aku menyentuh lengan jasnya seolah ingin merapikan kerah kemejanya. Mas, dasimu miring sedikit. Nanti difoto jelek lo. Raka tersentak, refleks menurunkan nampan sedikit untuk melihat dasinya. Ah, masa. Di detik itulah, saat fokusnya terpecah pada dasinya, otakku menyusun rencana kilat. Rencana yang kejam, tapi adil. Rencana yang akan membalikan keadaan tanpa aku perlu mengotori tanganku sendiri. Aku tidak akan meminum racun itu. Tapi seseorang harus meminumnya agar sandiwara ini mencapai klimaksnya. Dan takdir sepertinya sedang berpihak padaku. Karena dari sudut mataku, aku melihat Ibu Ningrum berjalan tergesa-gesa ke arah kami dengan wajah merah pada menahan marah dan haus. Permainan baru saja dimulai, Raka. Dan kamu salah memilih lawan. Raka menyodorkan nampan perak itu ke hadapanku. Di atasnya, 3 gelas kristal berdiri anggun, memantulkan cahaya lampu gantung ballroom yang mewah. Cairan keemasan di dalamnya tampak tenang, tidak menunjukkan tanda-tanda bahwa salah satu di antaranya adalah malaikat pencabut nyawa yang dikirim oleh suamiku sendiri. Ini, sayang. Minum dulu, ucap Raka. Suaranya terdengar lembut, tapi ada getaran halus yang tak bisa disembunyikan. Tangan kanannya, yang memegang sisi nampan, sedikit gemetar. Getaran itu merambat ke gelas-gelas di atasnya, menciptakan riak kecil pada permukaan cairan moktail. Aku menatap gelas yang berada di posisi paling pinggir kanan, gelas yang tadi kulihat ditaburi bubuk putih. Posisinya sengaja diletakkan paling dekat dengan jangkauan tangan kananku. Raka telah merancang ini. Sebuah user interface, UI, yang mematikan, didesain agar pengguna, secara intuitif memilih opsi yang salah tanpa berpikir panjang. Dalam dunia coding, ini adalah dark pattern, desain manipulatif untuk menjebak pengguna. Hatiku bergemuruh hebat, adrenalin membanjiri pembuluh darahku. Rasa takut, marah, dan kecewa bercampur menjadi satu adonan emosi yang pekat. Aku ingin berteriak, menampar wajah sok manisnya, dan menyiramkan isi gelas itu ke matanya. Namun, otak logisku mengambil alih kendali. Sistem pertahananku bekerja seperti firewall yang memblokir semua impuls emosional. Jika aku berteriak sekarang, Raka bisa saja mengelak. Dia bisa bilang itu vitamin, atau gula tambahan. Dia bisa membalikan fakta dan menyebutku istri histeris yang gila kerja sampai halusinasi. Aku tidak punya bukti fisik selain penglihatanku sendiri di pantulan kaca tadi. Aku butuh bukti yang tidak terbantahkan. Atau setidaknya, aku butuh skenario di mana kejahatannya memakan dirinya sendiri. Tunggu sebentar, Mas, kataku, menahan tanganku di udara, tidak menyentuh gelas itu. Wajah Raka sedikit menegang. Kenapa? Keburu hangat nanti minumannya. Ini signature drink hotel ini loh, enak banget kalau diminum dingin. Desakannya semakin terasa. Keringat di pelipisnya bertambah banyak. Waktu terus berjalan, dan bayangan penagih hutang di lobi hotel pasti sedang menghantuinya. Aku nunggu ibu, jawabku tenang, mataku menatap lurus ke manik matanya yang gelisah. Masa kita bersulang tanpa ibu? Nanti beliau tersinggung lagi. Raka mendecakkan lidah, tampak frustrasi. Ibu kan lagi sibuk sendiri. Udah, kita duluan aja. Namun, semesta sepertinya sedang bekerja sama denganku untuk menghukum manusia-manusia serakah ini. Tepat saat Raka hendak memaksakan gelas itu ke tanganku,
suara cempreng yang sangat familiar terdengar membelah kerumunan tamu di dekat kami. Dasar pelayan gak becus. Mata kamu ditaruh di mana? Hah? Ibu Ningrum datang dengan langkah menghentak-hentak. Wajahnya yang penuh riasan tebal terlihat merah pada menahan amarah. Gaun payetnya yang gemerlapan tampak basah di bagian bawah. Ia mengibas-ngibaskan kipas tangannya dengan agresif, membuat beberapa tamu di sekitarnya mundur teratur, karena takut terkena sabetan kipas atau semburan omelannya. Kenapa, Bu? Tanya Raka, menoleh ke arah ibunya dengan wajah kesal karena rencananya tertunda. Tapi bagiku, kedatangan Ibu Ningrum adalah variabel pengganggu yang sempurna untuk merusak algoritma jahat Raka. Itu tuh, pelayan magang kayaknya. Masa ibu lagi jalan anggun-anggun, dia lewat bawa nampan es teh nyenggol ibu. Basah semua nih rok ibu. Mahal ini, sutra asli. Cerocos Ibu Ningrum tanpa mempedulikan bahwa suara kerasnya menarik perhatian CEO perusahaan mitraku yang berdiri tak jauh dari kami. Ibu Ningrum berdiri di antara aku dan Raka, napasnya memburu karena marah. Mana haus banget lagi habis marah-marah. Raka, mana minum buat ibu? Kamu ini jadi anak gak peka banget. Lihat ibunya kepanasan gini diam aja. Raka tampak panik. Posisi berdirinya sekarang terjepit. Di satu sisi dia harus fokus memastikan aku meminum racun itu, di sisi lain dia harus meladeni ibunya yang sedang tantrum. Iya, Bu, sabar. Ini Raka lagi bawain minum. Tapi ini jatah buat Maya dulu. Halah, istri kamu itu udah minum air AC seharian di kantor. Dia nggak haus, potong Ibu Ningrum ketus. Matanya melirik nampan di tangan Raka dengan tatapan rakus. Ini saatnya, momen krusial di mana bug dalam sistem keamanan Raka terbuka lebar. Perhatian Raka terpecah antara menjaga gelas racun agar tidak diambil ibunya, dan menenangkan ibunya agar tidak membuat keributan lebih besar. Aku harus menciptakan distraction, pengalihan perhatian, yang lebih besar. Sesuatu yang bisa membuat dua manusia materialistis ini menoleh serentak selama minimal 3 detik. Mataku menyapu ruangan dengan cepat. Di pintu masuk ballroom yang megah, lampu blitz kamera wartawan yang meliput acara tiba-tiba menyala terang, menyambut kedatangan rombongan tamu baru. Aku tidak tahu pasti siapa yang datang. Mungkin salah satu komisaris atau artis ibu kota yang diundang oleh tim public relations. Tapi itu tidak penting. Yang penting adalah ilusi kemewahan yang bisa kujual pada mereka. Aku membelalakan mata, memasang ekspresi kaget yang meyakinkan, lalu menunjuk arah pintu masuk di belakang punggung Raka dan Ibu Ningrum. Ya ampun, Bu, Mas, lihat itu. Itu bukannya Raffi Ahmad sama Nagita ya? Kok bisa datang? Seruku dengan nada antusias yang sengaja kubuat sedikit histeris, meniru gaya bicara Ibu Ningrum kalau melihat selebriti. 2 kata ajaib, Raffi Ahmad. Bagi Ibu Ningrum yang gila status dan Raka yang memuja kekayaan instan, nama itu adalah mantra sihir. Efeknya instan. Mana? Mana Raffi? Teriak Ibu Ningrum, langsung memutar badannya 180 derajat menghadap pintu masuk. Raka, meskipun sedang tegang, refleks ikut menoleh. Insting manusianya untuk melihat sumber uang berjalan, mengalahkan kewaspadaannya sesaat. Serius? Mei? Di mana? Tanyanya sambil menoleh ke belakang. 1 detik. 2 detik. Itulah jeda waktu yang kumiliki. Saat punggung mereka menghadapku, dan perhatian seluruh ruangan juga sedang terarah ke pintu masuk karena keributan kecil di sana, aku bergerak. Tanganku yang sejak tadi sudah bersiap, melesat cepat namun presisi. Bertahun-tahun bekerja merakit komponen hardware komputer, membuat jari-jariku cekatan dan stabil. Dengan gerakan menyilang yang halus, aku mengambil gelas di posisi paling pinggir kanan, gelas beracun, dan menukarnya dengan gelas di posisi tengah nampan, gelas aman. Gerakan itu sangat cepat, hampir seperti kedipan mata. Tidak ada suara denting gelas beradu. Tidak ada tumpahan cairan. Dalam hitungan detik, posisi gelas sudah tertukar. Gelas berisi bubuk maut itu kini berada di tengah. Posisi yang secara psikologis biasanya dianggap netral, atau seringkali diambil oleh orang kedua. Sementara gelas yang aman kini berada di posisi pinggir kanan, tempat Raka menyiapkannya untukku. Jantungku berdegup kencang, seolah ingin melompat keluar dari rusuk. Rasanya seperti baru saja menjinakkan bom waktu dengan memotong kabel yang tepat di detik terakhir.
Mana sih? Mei? Nggak ada. Gerutu Ibu Ningrum, yang masih menjinjit-jinjit berusaha melihat ke arah pintu masuk. Salah lihat kali kamu. Ah, tambah Raka, memutar kembali tubuhnya menghadapku. Wajahnya kembali tegang, matanya langsung tertuju ke nampan di tangannya. Aku sudah berdiri tenang kembali di posisi semula, tangan terlipat di depan dada, memasang wajah polos seolah tidak terjadi apa-apa. Jantungku masih berpacu lari maraton, tapi napasku kuziarlah tetap teratur. Oh, maaf, Mas, Bu. Ternyata Pak Komisaris Utama. Jasnya mirip banget sama yang dipakai Raffi di Instagram kemarin. Elakku dengan senyum meminta maaf. Ibu Ningrum mendengus kecewa. Dasar siwer mata kamu. Udah bikin ibu semangat, tahunya zong. Minggir ah, ibu haus. Raka tidak menyadari apapun. Matanya memeriksa susunan gelas di nampan. Secara visual, tidak ada yang berubah. 3 gelas identik, isi yang sama tinggi, warna yang sama emasnya. Dia tidak tahu bahwa variabel mematikan telah berpindah alamat. Dia yakin sekali bahwa gelas di pinggir kanan masihlah gelas yang sama dengan yang ia racik tadi. Keyakinan semu itulah yang akan menjadi kehancurannya. Ya sudah, ayo minum. MC sudah mulai panggil untuk toast. Desak Raka. Ia kembali menyodorkan nampan itu, lebih agresif kali ini, mendekatkan sisi kanan nampan ke arahku. Ambil, Mei. Cepetan, bisiknya menekan. Aku mengangguk pelan. Dengan tangan yang kutahan agar tidak gemetar, bukan karena takut, tapi karena menahan luapan emosi, aku menjangkau gelas di posisi pinggir kanan. Gelas yang kini aman. Makasih, Mas, ucapku lembut. Senyum Raka merekah. Senyum kemenangan. Dia melihatku mengambil umpan yang dia siapkan. Di dalam kepalanya, mungkin dia sudah membayangkan aku kejang-kejang dalam beberapa menit, lalu dia akan bermain peran sebagai suami yang histeris, kemudian besok pagi dia akan mencairkan asetku untuk membayar rentenir. Rencana yang rapi, pikirnya. Tapi dia lupa satu hal. Dalam setiap kode program, satu baris kesalahan sintaks bisa meruntuhkan seluruh sistem. Dan kesalahan sintaks Raka malam ini adalah meremehkan istrinya yang dia anggap hanya kutu buku. Aku memegang gelas itu erat-erat. Dinginnya permukaan kristal menjalar ke telapak tanganku, kontras dengan panasnya amarah yang membara di dada. Aku melirik gelas di tengah nampan yang kini berdiri sendirian setelah aku mengambil milikku. Gelas itu berisi karma. Dan karma sedang mencari pemilik barunya. Lampu sorot utama kini menyapu seluruh ruangan, meredupkan cahaya di area pinggir dan memusatkan perhatian pada panggung. Suara musik orkestra yang megah mulai mengalun, menandakan momen puncak perayaan. Para pelayan berjalan mundur, memberi ruang bagi para tamu untuk mengangkat gelas mereka. Di sekelilingku, ratusan orang penting, investor, pejabat, kolega bisnis, mulai mengangkat gelas kristal mereka tinggi-tinggi. Cahaya lampu berpendar indah menembus cairan keemasan di dalam gelas, menciptakan lautan bintang buatan yang memukau. Namun, bagiku, pemandangan ini terasa seperti ritual pengorbanan kuno, di mana kepolosan dan kepercayaan dikorbankan di altar keserakahan. Raka masih memegang nampan dengan satu tangan, sementara tangan lainnya mengambil gelas terakhir yang tersisa di posisi paling kiri nampan, gelas miliknya sendiri yang aman. Kini, di atas nampan itu hanya tersisa satu gelas. Gelas yang berada di tengah. Gelas yang tadi kutukar. Gelas yang mengandung racun maut racikan suamiku. Ibu Ningrum, yang masih berdiri di samping kami dengan wajah bersungut-sungut, menatap gelas itu. Dia tidak membawa gelasnya sendiri karena gelas lamanya sudah ia letakkan kasar di meja, entah di mana saat ia sibuk marah-marah tadi. Ibu nggak dikasih? Pelit amat sih kalian sama orang tua, protes Ibu Ningrum dengan suara ketus. Tanpa menunggu dipersilakan, tangan keriputnya yang dipenuhi cincin emas imitasi langsung menyambar gelas terakhir dari nampan Raka. Jantungku berhenti berdetak sejenak menyaksikan adegan itu. Itu dia. Momen yang tidak bisa ditarik kembali. Ibu Ningrum memegang gelas kematian itu dengan mantap. Raka? Dia sama sekali tidak melihat ke arah ibunya. Matanya terkunci padaku. Tatapannya tajam, intens, dan mendesak. Dia seperti predator yang sedang menunggu mangsanya menelan umpan. Seluruh fokusnya tersedot padaku,
memastikan aku meminum isi gelasku. Kebutaan akibat obsesinya untuk membunuhku membuatnya abai pada keselamatan ibunya sendiri. Ironi yang begitu pekat hingga rasanya pahit di lidahku. Mari kita bersulang. Suara MC menggema dari pengeras suara. Untuk kesuksesan, masa depan, dan inovasi tanpa batas. Cheers! Cheers! Seru ratusan suara bergemuruh memenuhi ruangan. Raka mengangkat gelasnya sedikit ke arahku, memberi isyarat mata agar aku segera minum. Ayo, sayang. Untuk masa depan kita, bisiknya. Kalimat itu terdengar seperti kutukan. Masa depan kita. Masa depan di mana aku di dalam tanah, dan dia berfoya-foya dengan uang asuransi dan hasil penjualan perusahaanku. Aku mengangkat gelasku, membalas tatapannya. Aku tidak boleh terlihat ragu. Jika aku ragu, dia akan curiga. Aku harus memainkan peranku sebagai istri yang patuh dan naif sampai detik terakhir. Di sampingku, Ibu Ningrum yang kehausan tidak menunggu aba-aba. Dia langsung menempelkan bibir gelas ke mulutnya. Aku melihat jakun lehernya bergerak naik turun saat ia meneguk cairan itu dengan rakus. 1 teguk, 2 teguk, 3 teguk. Dia meminumnya seperti orang yang baru keluar dari gurun pasir, menghabiskan hampir setengah isi gelas dalam sekali tarikan napas panjang. Keserakahannya, yang selama ini menggerogoti kebahagiaan rumah tanggaku, kini secara harfiah menjadi racun yang ia telan sukarela. Sementara itu, aku menempelkan gelas dinginku ke bibir. Aku memiringkan gelas itu perlahan. Cairan manis menyentuh kulit bibirku, tapi aku mengatupkan gigi rapat-rapat. Lidahku menekan langit-langit mulut, menciptakan katup tertutup. Tidak setetes pun cairan itu kubiarkan melewati tenggorokanku, meskipun aku tahu gelas ini aman. Kewaspadaanku sudah di level maksimal. Aku tidak akan mengambil risiko sekecil apapun malam ini. Raka menatap lekat-lekat pada gerakan tenggorokanku. Aku melakukan gerakan menelan palsu, sebuah teknik yang pernah kupelajari saat ikut teater kampus dulu. Otot leherku berkontraksi, seolah-olah aku baru saja menelan cairan itu. Setelah itu, aku menurunkan gelas dan batu kecil, berpura-pura tersedak. Agak kuat ya rasanya, komentarku sambil menepuk-nepuk dada, berakting senatural mungkin. Wajah Raka seketika berubah. Ketegangan yang sejak tadi mencengkeram wajahnya perlahan mencair, digantikan oleh kelegaan yang mengerikan. Bahunya turun. Dia menghela napas panjang, seolah beban berat baru saja diangkat dari punggungnya. Sudut bibirnya terangkat membentuk senyum tipis yang sangat dingin. Iya, emang kicknya kuat. Tapi enak kan? Tanyanya, nada suaranya berubah ringan. Dia mengira racun itu sudah masuk ke dalam sistem tubuhku. Dia mengira hitungan mundur kematianku sudah dimulai. Enak, seger banget, sahut Ibu Ningrum yang baru saja menurunkan gelasnya yang sudah kosong separuh. Dia menyeka bibirnya dengan punggung tangan, tidak peduli lipstik merahnya belepotan. Akhirnya lega tenggorokan ibu. Gitu dong, punya mantu orang kaya masa minum aja susah. Raka menoleh sekilas ke ibunya, tapi tidak benar-benar peduli. Ya, Bu, habisin aja. Kata-kata itu terdengar mengerikan di telingaku. Habisin aja. Anak macam apa yang membiarkan ibunya menghabiskan racun yang dia racik sendiri, hanya karena dia terlalu sibuk memastikan istrinya mati? Keserakahan Raka telah membutakan hati nuraninya sampai ke titik nol. Kami bertiga berdiri di sana, di tengah pesta yang gemerlap. Sebuah potret keluarga yang absurd. Sang suami pembunuh yang merasa menang, sang ibu mertua serakah yang tidak sadar sedang meregang nyawa, dan aku, sang istri yang mereka remehkan, berdiri sebagai satu-satunya saksi dan hakim dalam tragedi ini. 5 menit berlalu. Tamu-tamu mulai kembali berbaur, mengobrol, dan menikmati hidangan. Raka terus menempel di dekatku, matanya sesekali melirik jam tangannya, lalu melirikku lagi. Dia sedang menunggu reaksi obat itu. Aku bisa membayangkan apa yang ada di kepalanya. Kapan dia pingsan? Kapan busa keluar dari mulutnya? Aku harus siap-siap akting panik. Untuk memuaskan skenarionya, aku mulai memijat pelipisku pelan. Aduh, mas kok kepala aku tiba-tiba pusing ya? Keluhku lirih. Mata Raka berbinar. Pusing? Mungkin kecapean? Sayang. Mau duduk dulu? Dia merangkul pinggangku, tapi bukan untuk menopang,
melainkan untuk menahanku agar tidak pergi jauh-jauh saat reaksi itu terjadi. Iya, kayaknya agak mual juga, tambahku, memberi umpan lebih banyak. Duduk di kursi itu aja, yuk, ajaknya semangat. Namun, saat kami baru melangkah 2 jengkal, suara gelas pecah terdengar nyaring di samping kami. Prang! Kami menoleh serentak. Ibu Ningrum menjatuhkan gelasnya ke lantai marmer. Pecahan kristal berserakan di dekat kaki Ibu Ningrum. Tapi bukan itu yang mengerikan. Yang mengerikan adalah ekspresi wajah Ibu Ningrum. Dia mencengkeram lehernya sendiri dengan kedua tangan. Matanya melotot lebar, urat-urat di leher dan dahinya menonjol keluar seperti cacing kepanasan. Wajahnya yang tadi merah karena marah, kini berubah menjadi ungu gelap dengan sangat cepat. Mulutnya terbuka, mencoba meraup udara, tapi hanya suara ngik tertahan yang keluar, seperti ada yang menyumbat saluran pernapasannya. Bu? Ibu kenapa? Tanya Raka bingung. Otaknya belum bisa memproses data yang masuk. Kenapa ibunya yang bereaksi? Padahal yang minum racun itu kan aku? Ibu Ningrum mulai terhuyung-huyung. Tubuhnya kejang hebat. Dia menggapai-gapai udara, lalu tangannya mencengkeram kerah jas Raka dengan kuat, seolah meminta pertolongan, atau mungkin meminta penjelasan. Panas Pak Nas. Desis Ibu Ningrum dengan suara parau yang mengerikan. Dan di detik itu, aku melihat kengerian yang sesungguhnya di wajah Raka. Kengerian saat menyadari bahwa algoritma kematiannya mengalami fatal error. Targetnya masih berdiri tegak dan sehat, sementara pelurunya justru bersarang di dada ibunya sendiri. Pertunjukan horor yang sesungguhnya baru saja dimulai. Dan aku, dari bangku penonton barisan paling depan, menyaksikan karma bekerja dengan presisi yang brutal. 15 menit. Dalam dunia pemrograman, 15 menit bisa menjadi waktu yang sangat singkat untuk sebuah compile kode yang sederhana, atau menjadi waktu yang terasa seperti keabadian saat menunggu hasil debugging dari sistem yang kritis. Namun, malam ini, di tengah kemegahan ballroom Hotel Bintang 5 di jantung SCBD ini, 15 menit adalah sebuah countdown. Hitungan mundur menuju kehancuran yang tak terelakkan. Bukan kehancuranku, melainkan kehancuran arsitek kejahatan itu sendiri. Musik orkestra memainkan gubahan Mozart yang riang, kontras yang menjijikan dengan ketegangan yang merambat di pembuluh darahku. Aku berdiri di samping Raka, suamiku, pria yang baru saja mencoba membunuhku, sambil memegang lengan jasnya. Bukan sebagai istri yang manja, melainkan sebagai predator yang sedang mencengkeram mangsanya agar tidak lari sebelum pertunjukan utama dimulai. Sayang, kamu yakin gak mau ke kamar hotel dulu? Istirahat sebentar? Tanya Raka. Suaranya bergetar oleh campuran adrenalin dan antisipasi. Aku menggeleng lemah, memijat pelipisku dengan gerakan teatrikal yang sengaja kulatih dalam benakku beberapa detik lalu. Nanti saja, Mas. Nggak enak sama tamu. Aku cuma agak pusing. Mungkin efek jet lag mental setelah negosiasi panjang kemarin. Raka menatapku dengan sorot mata yang sulit diartikan oleh orang awam, tapi bagiku yang sudah mendekode seluruh karakternya, tatapan itu terbaca jelas. Harapan. Dia sedang mencari tanda-tanda. Apakah pupil mataku melebar? Apakah kulitku mulai dingin? Apakah napasku mulai sesak? Dia sedang menunggu racun itu bekerja. Dia menunggu istrinya, Maya, si kutu buku, yang membosankan, untuk jatuh terkapar dan memberinya kunci brankas emas. Ya sudah, kamu senderan aja di aku, ujarnya, merangkul pinggangku lebih erat. Tangannya terasa lembab dan dingin menembus kain gaun malamku. Tahan sebentar ya. Nanti kalau sakitnya nggak tahan, bilang aku. Sakitnya. Dia bahkan sudah mempersiapkan skenario untuk rasa sakit itu. Betapa detailnya dia merencanakan kematianku, sampai ke tahap bagaimana dia akan bereaksi terhadap pusing yang kurasakan. Di sisi lain meja bundar tempat kami berdiri, Ibu Ningrum sedang sibuk dengan dunianya sendiri. Gelas kristal yang tadi berisi racun maut itu, kini sudah kosong melompong di tangannya. Dia meletakkannya dengan kasar di atas meja, menimbulkan bunyi tak yang cukup keras. Ah, gila. Panas banget sih ruangan ini, keluh Ibu Ningrum tiba-tiba. Dia mengibaskan tangannya di depan wajah, menciptakan angin buatan. Raka, kamu bilang ini hotel bintang 5? Kok AC-nya kayak kipas angin warteg? Ibu gerah.
Aku melirik jam tangan Rolex palsu yang melingkar di pergelangan tangan Raka. 16 menit. Reaksi dimulai. Racun neurotoksin yang bekerja pada sistem saraf otonom, biasanya diawali dengan disregulasi suhu tubuh. Tubuh korban akan merasa terbakar dari dalam, karena saraf-saraf pengatur suhu mulai mengalami korsleting. Perasaan dingin kok, Bu. AC-nya kencang banget ini, sahut Raka tanpa menoleh. Matanya masih terpaku padaku, memindai wajahku seperti scanner biometrik yang rusak. Maya aja kedinginan, tuh lihat tangannya gemetar. Dia mengira getaran di tanganku adalah efek racun. Padahal, itu adalah getaran amarah yang kutahan sekuat tenaga agar tidak meledak dan menghancurkan rencanaku sendiri. Dingin apanya? Kamu ini membela istri terus, semprot Ibu Ningrum. Suaranya mulai berubah. Tidak lagi cempreng dan melengking seperti biasanya, melainkan mulai terdengar serak dan berat, seolah ada pasir kasar yang menggesek pita suaranya. Leher ibu, aduh, kok gatal banget ya? Ibu Ningrum mulai menggaruk lehernya. Awalnya pelan, tapi lama-kelamaan semakin agresif. Kuku-kukunya yang dipoles nail art merah menyala itu, menorehkan garis-garis merah di kulit lehernya yang mulai keriput. Bu, jangan digaruk nanti luka, tegur Raka setengah hati. Pikirannya masih belum di situ. Dia masih bingung kenapa aku belum ambruk. Kenapa aku masih bisa berdiri tegak dan hanya mengeluh pusing ringan. Sementara racun yang, dia pikir, ku minum itu seharusnya dosis mematikan? Gatal, Raka. Gatal kayak ada semut api di dalam tenggorokan ibu. Ibu Ningrum mulai panik. Dia terbatuk-batuk, suara batuk yang kering dan menyakitkan. Air. Ambilkan air. Ini pasti moktail tadi ada yang basi. Dasar hotel murahan. Aku mundur selangkah, memberi ruang bagi karma untuk bekerja. Aku mengamati perubahan fisiologis pada Ibu Ningrum dengan ketelitian seorang ilmuwan yang sedang mengamati eksperimen laboratorium. Wajahnya yang tertutup bedak tebal mulai memerah padam, bukan merah karena marah, tapi merah keunguan, tanda hipoksia atau kekurangan oksigen karena saluran napas mulai membengkak. Bu, ibu kenapa? Raka akhirnya menoleh sepenuhnya. Kekhawatiran mulai merembes masuk ke dalam nada suaranya, menggeser obsesinya terhadap kematianku. Panas-panas. Racaunya. Ibu Ningrum menarik kerah kebayanya, berusaha melonggarkan lilitan kain yang terasa mencekik. Buka jendelanya. Kenapa gelap sekali? Padahal ruangan itu terang benderang dengan ribuan watt lampu chandelier. Gangguan visual. Cek. Racun itu mulai menyerang saraf optik. Tamu-tamu di sekitar kami mulai menyadari ada yang tidak beres. Beberapa sosialita yang sedang memegang gelas champagne mundur perlahan dengan wajah jijik dan takut. Bisik-bisik mulai terdengar seperti dengungan lebah yang mengganggu. Itu ibunya kenapa? Mabuk ya? Kampungan banget sih, baru minum dikit udah begitu. Raka tampak panik. Dia terjepit di antara dua skenario. Skenario A, istrinya mati dan dia kaya raya. Skenario B, ibunya sakit mendadak dan membuat keributan di pesta elit ini. Dia tidak siap menghadapi glitch di mana skenario A gagal total dan skenario B berubah menjadi horor. Mei, kamu tunggu di sini. Aku urus ibu dulu, kata Raka cepat. Dia melangkah mendekati ibunya, mencoba memegang bahu wanita itu. Bu, ayo kita keluar sebentar. Cari udara segar. Jangan sentuh. Teriakan Ibu Ningrum memecah keriuhan pesta. Musik orkestra berhenti mendadak karena sang konduktor kaget mendengar jeritan yang begitu primal dan penuh ketakutan. Ibu Ningrum menepis tangan Raka dengan kekuatan yang tidak masuk akal untuk wanita seusianya. Matanya melotot lebar, urat-urat matanya pecah membuat bola matanya terlihat merah darah. Dia menatap Raka bukan sebagai anaknya, tapi sebagai ancaman. Kamu mau ambil uangku kan? Tuduh Ibu Ningrum sambil menunjuk wajah Raka. Kamu sama bapakmu sama saja. Bisanya cuma morotin uang hasil jualan tanah warisan. Pergi. Ini uangku. Jangan ada yang minta. Halusinasi. Racun itu membongkar memori-memori lama yang terkubur, memuntahkan ketakutan terbesarnya, kemiskinan dan kehilangan harta. Di hadapan ratusan orang terkaya di Indonesia, Ibu Ningrum sedang menelanjangi aib keluarganya sendiri. Bahwa di balik gaya hidup mewah mereka,
Ada ketakutan patologis akan kemiskinan yang membuat mereka serakah. Bu, ngomong apa sih? Ini Raka, anak ibu. Raka berusaha mendekat lagi, wajahnya pucat pasi. Dia sadar semua mata tertuju padanya. Reputasi yang dia bangun sebagai pengusaha muda sedang runtuh detik demi detik. Ibu Ningrum tidak mendengar. Dia berbalik dan berlari. Langkahnya sempoyongan, menabrak pelayan yang membawa nampan berisi canape. Nampan itu terlempar ke udara, menghujani lantai marmer dengan makanan-makanan kecil yang mahal. Ibu Ningrum tidak peduli. Dia terus berlari menuju panggung utama, seolah-olah di sana ada keselamatan, atau mungkin karena cahaya lampu sorot di sana memanggil sisa-sisa kesadarannya yang mulai redup. Ibu, berhenti, teriak Raka, mengejarnya. Aku tetap berdiri di tempatku. Tidak bergerak. Tidak berkedip. Aku melihat Ibu Ningrum menaiki tangga panggung dengan merangkak. Gaun mahalnya tersangkut di ujung tangga dan robek besar, memperlihatkan kakinya yang bengkak. Pemandangan itu menyedihkan sekaligus mengerikan. Di atas panggung, Ibu Ningrum berdiri terhuyung-huyung di depan stand mikrofone. Dia mencengkeram tiang besi itu seolah itu adalah satu-satunya pegangan di tengah badai. Napasnya terdengar keras melalui speaker yang masih menyala. Ha-ha gigi. Ha-ha gigi. Suara napas itu, suara stridor. Saluran napasnya menyempit drastis. Kalian semua setan? Desisnya ke arah penonton. Wajahnya yang bengkak dan ungu tersorot lampu spotlight, membuatnya terlihat seperti monster di panggung opera. Kalian mau mencuri uang anakku, uang Maya, itu uangku. Bahkan di ambang kematian, keserakahannya masih menjadi satu-satunya hal yang berfungsi di otaknya. Dia mengklaim uangku sebagai miliknya. Tiba-tiba, Ibu Ningrum mulai menjerit kesakitan. Dia merobek bagian dada kebayanya, kancing-kancing berhamburan. Dia mencakar dadanya sendiri, meninggalkan bekas luka berdarah di kulitnya yang menua. Rasa panas itu pasti sudah tak tertahankan, seperti ada api yang membakar organ dalamnya. Panas. Tolong. Kulitku terbakar. Jeritan itu begitu memilukan hingga beberapa tamu wanita menutup telinga mereka. Suasana pesta yang elegan berubah menjadi mimpi buruk dalam sekejap. Raka sampai di atas panggung. Dia mencoba memeluk ibunya dari belakang untuk menahannya agar tidak melukai diri sendiri. Tapi tubuh Ibu Ningrum kejang hebat. Otot-ototnya berkontraksi secara involuntar. Dan saat itulah, Raka melihatnya. Saat dia memeluk tubuh ibunya yang kejang, matanya bertemu dengan mataku yang berdiri jauh di bawah panggung, di antara kerumunan yang ketakutan. Aku mengangkat tanganku perlahan, memegang gelas champagne kosong yang kusembunyikan di balik punggungku sejak tadi. Bukan gelas beracun, tapi gelas lain yang kuambil dari meja pelayan. Aku membuat gerakan cheers kecil ke arahnya. Wajahku datar, dingin, tanpa ekspresi. Waktu seolah berhenti bagi Raka. Aku bisa melihat momen realization menghantam wajahnya, seperti kereta api yang melaju kencang. Dia melihat ibunya, mulut berbusa, wajah ungu, kejang-kejang, halusinasi panas. Dia melihat aku, berdiri tegak, tenang, sadar penuh, tidak ada tanda-tanda keracunan sedikitpun. Otaknya yang lamban akhirnya menyambungkan titik-titik itu. Gejala itu gejala racun yang kubeli. Kenapa ibu yang merasakannya? Kenapa bukan Maya? Kecuali gelasnya tertukar. Mata Raka membelalak hingga batas maksimal. Horor yang sesungguhnya bukanlah melihat ibunya sekarat, tapi menyadari bahwa dialah yang membunuhnya. Dialah yang menaburkan bubuk itu. Dialah yang menyodorkan nampan itu. Dan dialah yang membiarkan ibunya mengambil gelas yang salah, karena terlalu sibuk mengawasi istrinya. Arg! Ibu Ningrum memuntahkan cairan bercampur darah ke jas Raka. Tubuhnya menegang kaku seperti busur panah, lalu ambruk ke lantai panggung dengan suara debum yang berat. Mikrofon terjatuh di samping kepalanya, menangkap suara gargling, suara cairan yang memenuhi paru-paru, yang mengerikan itu dan menyebarkannya ke seluruh penjuru ballroom. System error. Fatal exception occurred. Shutting down process. Tubuh Ibu Ningrum berhenti bergerak liar, berganti dengan getaran halus sisa-sisa sinyal saraf yang mati. Keheningan yang terjadi setelahnya lebih menakutkan daripada teriakan tadi. 500 orang menahan napas.
Bau amis darah dan muntahan samar-samar tercium, merusak aroma bunga lili dan parfum mahal yang memenuhi ruangan. Aku menarik napas dalam-dalam, mengisi paru-paruku dengan udara kemenangan yang terasa dingin dan logam. Babak pertama selesai. Pemain yang serakah sudah tereliminasi oleh aturannya sendiri. Sekarang, tinggal menghadapi bandar utamanya. Raka berlutut di samping tubuh ibunya, tangannya berlumuran darah dan busa. Dia menatap tangannya sendiri dengan tatapan kosong, lalu menatapku lagi. Di matanya, aku bukan lagi Maya si istri penurut. Di matanya, aku adalah iblis yang baru saja membalikan neraka yang dia ciptakan. Tapi dia salah. Aku bukan iblis. Aku hanyalah programmer yang memperbaiki bug. Dan proses debugging ini belum selesai. Masih ada satu baris kode perusak yang harus dihapus. Kekacauan meledak seperti bendungan yang jebol. Panggil dokter. Ada dokter? Ambulans. Cepat panggil ambulans. Jangan mendekat. Beri ruang. Suara-suara panik itu datang dari segala arah, tumpang tindih menjadi kakofoni kepanikan. Para pelayan berlarian tak tentu arah, security hotel dengan setelan safari hitam menerobos kerumunan tamu VIP, mencoba mengamankan situasi. Beberapa tamu yang memiliki latar belakang medis, seorang dokter bedah plastik terkenal dan istrinya yang dokter umum, berlari naik ke panggung untuk memberikan pertolongan pertama. Tapi Raka tidak membiarkan mereka mendekat. Minggir. Jangan sentuh ibuku. Raka meraung seperti binatang buas yang terperangkap. Dia mendorong dokter bedah itu, hingga hampir jatuh dari panggung. Kewarasan Raka sudah putus sepenuhnya. Dia tidak lagi peduli pada citra, pada tamu, atau pada hukum. Dunianya sudah runtuh dalam hitungan detik saat melihat ibunya meregang nyawa akibat racun yang dia beli dengan uang hasil menggadaikan sertifikat rumah ibunya sendiri. Kalian gak ngerti. Kalian semua bodoh. Teriak Raka, air matanya bercampur dengan keringat dan noda muntahan di wajahnya. Dia bukan sakit jantung. Dia bukan stroke. Dia butuh penawar. Mana penawarnya? Kata penawar itu menggantung di udara, membekukan gerakan tim medis yang hendak mendekat. Seorang dokter profesional tahu, jika seseorang meminta penawar, itu artinya ada racun. Dan jika seseorang tahu ada racun, biasanya orang itu tahu dari mana racun itu berasal. Pak Kapolda Metro Jaya, yang kebetulan hadir sebagai undangan kehormatan di meja bundar depan panggung, perlahan berdiri. Insting polisinya langsung menyala. Dia memberi isyarat mata kepada 4 pengawal pribadinya yang berdiri di sudut ruangan. Lock the exits. Secure the suspect. Raka, dalam kebutaan paniknya, tidak menyadari bahwa dia sedang diawasi oleh hukum. Dia sibuk mengguncang tubuh ibunya yang sudah mulai membiru. Bu, bangun, Bu, jangan mati sekarang. Kalau ibu mati, siapa yang tanda tangan surat tanah? Siapa yang bayar hutangku? Bangun. Bahkan dalam kesedihan, motif ekonominya tetap bocor keluar. Raka tidak menangisi ibunya sebagai seorang anak yang kehilangan orang tua, dia menangisi hilangnya aset dan backup plan keuangannya. Sungguh menyedihkan. Pria yang kunikahi ini ternyata hanyalah parasit yang berwujud manusia. Tiba-tiba, Raka berhenti mengguncang ibunya. Dia mengangkat kepalanya, matanya yang merah dan liar menyapu ruangan, mencari satu titik fokus. Mencari satu-satunya orang yang dia tahu memegang kendali atas situasi ini. Dia menemukanku. Aku masih berdiri di posisi yang sama, tenang laksana patung es di tengah kebakaran. Aku tidak lari, tidak menangis, tidak berteriak. Aku hanya menatapnya. Tatapan yang selama ini selalu kuberi dengan penuh kasih sayang dan kesabaran, kini telah kubah menjadi tatapan penghakiman. Melihat ketenanganku, sekering di otak Raka benar-benar putus. Dia menyambar mikrofon yang tergeletak di lantai, bangkit berdiri, dan menunjukku dengan tangan yang gemetar hebat. Kamu, teriaknya. Suaranya meledak lewat sistem audio ribuan watt, membuat telinga berdenging. Kenapa kamu diam saja? Kenapa kamu nggak mati, Maya? Seluruh ruangan tersentak mundur. Investor asing yang tidak mengerti bahasa Indonesia pun bisa merasakan kebencian dan kegilaan dalam nada suaranya. Kamera-kamera wartawan yang tadinya diturunkan karena etika,
kini kembali dinaikkan. Ini bukan lagi berita bisnis. Ini adalah berita kriminal sensasional. Raka melangkah maju ke bibir panggung, seolah ingin melompat dan mencekikku dari kejauhan. Bukan ibu yang harusnya minum itu. Itu gelas kamu. Aku sudah taruh di gelas kamu. Aku lihat sendiri pelayan bawa ke kamu. Kenapa ibu yang minum? Kenapa kamu tukar? Pengakuan itu keluar begitu saja. Lantang. Jelas. Tidak terbantahkan. Tamu-tamu ternganga. Pak Kapolda memberi sinyal tangan untuk hold, tahan dulu. Biarkan tersangka berbicara. Biarkan dia menggali kuburannya sendiri lebih dalam. Dalam hukum, pengakuan sukarela di depan saksi adalah emas murni. Kamu licik, Maya. Raka tertawa histeris, tawa yang terdengar seperti tangisan. Kamu pura-pura jadi istri bodoh. Pura-pura sibuk coding. Padahal kamu tahu aku butuh uang itu. 5 miliar, Maya. Cuma 5 miliar buat bayar orang-orang itu supaya mereka nggak bunuh aku. Kamu punya 250 miliar. Apa susahnya kasih ke suamimu? Aku cuma mau kamu mati sebentar. Cuma mati supaya asetnya cair. Nanti aku urus pemakamannya yang paling mahal. Tapi kenapa kamu malah bunuh ibuku? Logika Raka sudah terbalik total. Dia menyalahkanku karena tidak membiarkan diriku dibunuh olehnya. Dia merasa menjadi korban karena rencananya gagal. Inilah wajah asli narsisisme yang selama ini bersembunyi di balik topeng suami romantis. Aku merasa sudah cukup. Logging error sudah selesai. Data sudah terkumpul. Saatnya mengeksekusi perintah terakhir, terminate proses. Aku melangkah maju. Suara hak sepatu tinggiku terdengar tegas di lantai marmer yang sunyi senyap. Kerumunan tamu membelah, memberiku jalan menuju panggung. Aku tidak naik ke atas. Aku berdiri tepat di bawahnya, mendongak menatap Raka yang berantakan. Aku tidak butuh mikrofon. Keheningan ruangan ini adalah pengeras suaraku. Terima kasih, Mas, ucapku. Suaraku datar, dingin, namun memotong udara seperti pisau bedah. Terima kasih sudah mempermudah pekerjaan polisi malam ini. Raka terdiam, napasnya memburu. Dia menatapku dengan campuran rasa takut dan benci. Kamu pikir aku tidak tahu? Lanjutku, mataku menatap tajam ke dalam jiwanya yang keropos. Sejak kamu memaksa meminta akses internet bankingku seminggu lalu. Sejak kamu diam-diam menggadaikan sertifikat rumah ibumu untuk main kripto yang hancur itu. Sejak kamu menerima pesan ancaman, nyawa atau uang, di iPad MU tadi sore. Wajah Raka memucat. Kamu baca pesan itu. Aku membaca semuanya. Aku menganalisa semuanya. Mas, kamu lupa siapa istrimu? Aku membangun kecerdasan buatan yang bisa memprediksi perilaku pasar saham. Memprediksi perilaku manusia serakah dan bodoh sepertimu jauh lebih mudah daripada algoritma sorting dasar. Aku melangkah satu langkah lagi mendekat, membiarkan dia melihat rasa jijik di mataku. Kamu mau tahu kenapa gelasnya tertukar? Tanyaku pelan, tapi cukup keras untuk didengar barisan depan. Raka mengangguk kaku, seperti orang yang dihipnotis. Karena keserakahan kalian sendiri, jawabku. Kamu terlalu sibuk memastikan aku mati sampai lupa menjaga ibumu. Dan ibumu? Dia terlalu serakah ingin mengambil apa yang dia pikir jatahku, sampai dia mengambil kematian yang kamu siapkan untukku. Kalian berdua hancur oleh dosa kalian sendiri. Aku tidak perlu melakukan apa-apa. Aku hanya membiarkan sistem berjalan sesuai input yang kalian masukkan. Raka mundur selangkah, kakinya lemas. Tidak. Maya, tolong. Tolong. Aku tertawa kecil, tawa yang kering tanpa emosi. Di mana rasa tolong itu saat kamu menaburkan racun tikus, atau sianida, atau apapun sampah yang kamu beli di pasar gelap itu, ke dalam minumanku? Di mana rasa kasihanmu saat kamu membayangkan aku kejang-kejang di lantai? Aku istrimu, Raka. Orang yang menemanimu saat kamu tidak punya apa-apa. Dan balasanmu adalah racun. Kata-kataku menghantamnya lebih keras daripada pukulan fisik. Dia jatuh terduduk di panggung, di samping mayat ibunya. Dia menangis, tapi kali ini tangisannya adalah tangisan kekalahan total. Tangisan seorang pecundang yang menyadari bahwa dia telah kehilangan segalanya. Uang, ibu, istri,
dan kebebasannya. Tangkap dia. Suara berat Pak Kapolda terdengar dari belakangku. 4 petugas sergap langsung melompat ke atas panggung. Mereka tidak berlaku lembut. Raka diseret paksa dari lantai. Dia mencoba memberontak lemah, tapi borgol besi segera mengunci kedua tangannya di belakang punggung. Bunyi klik logam itu terdengar begitu definitif. Akhir dari sebuah sandiwara. Maya, maafin aku, Mei. Aku hilaf. Aku ditekan rentenir. Tolong aku, Mei. Kamu punya uang kan? Sewa pengacara buat aku. Maya. Raka berteriak-teriak memanggil namaku saat dia diseret turun dari panggung. Wajahnya penuh ingus dan air mata, memohon belas kasihan pada wanita yang baru saja coba dia bunuh. Aku tidak menoleh. Aku tetap berdiri tegak menghadap panggung kosong, memunggungi Raka yang sedang digiring keluar seperti sampah. Aku tidak akan memberinya kepuasan melihat air mataku. Dia tidak layak mendapatkan setetes pun emosiku lagi. Tim medis kemudian mengangkat tubuh kaku Ibu Ningrum ke atas tandu. Kain putih ditutupkan ke wajahnya. Riwayat hidup seorang wanita yang gila hormat berakhir tragis di lantai panggung pesta orang lain, tewas di tangan anaknya sendiri, dikenang sebagai korban keserakahan yang memalukan. Pintu ballroom tertutup, menelan teriakan Raka dan hiruk-pikuk medis. Perlahan, suasana ballroom mulai kembali hidup, namun dengan nuansa yang berbeda. Tamu-tamu mulai berbisik, menatapku dengan pandangan baru. Tidak ada lagi tatapan meremehkan. Tidak ada lagi yang melihatku sebagai istri Raka atau menantu Ibu Ningrum. Mereka melihatku sebagai Maya, the survivor. Wanita yang berdiri di atas reruntuhan tragedi dengan kepala tegak. Pak Hanif, investor awalku, berjalan menghampiriku. Wajah tuanya tampak prihatin namun penuh kekaguman. Dia menyodorkan segelas air mineral, botol segel yang baru dibuka. Maya, ujarnya lembut. Kamu baik-baik saja? Kita perlu ke rumah sakit. Aku mengambil botol air itu. Tanganku stabil. Tidak gemetar. Aku membuka tutupnya dan meminumnya perlahan. Air dingin membasuh tenggorokanku yang kering, membersihkan sisa-sisa rasa pahit dari sandiwara malam ini. Saya baik-baik saja, Pak, jawabku. Aku menatap sekeliling ruangan yang berantakan. Pesta perayaanku hancur. Makanan terbuang, dekorasi rusak, tamu trauma. Tapi anehnya, aku merasa lebih bersih daripada sebelumnya. Beban berat yang selama ini menempel di punggungku, suami benalu dan mertua toksik, sudah terangkat. Sistem purge komplit. Mungkin acaranya kita akhiri saja? Tanya Pak Hanif ragu. Aku menggeleng. Aku merapikan sedikit tatanan rambutku, lalu menatap Pak Hanif dan para tamu yang masih tersisa. Kenapa harus diakhiri, Pak? Tanyaku dengan senyum tipis yang penuh makna. Malam ini kita merayakan keberhasilan penjualan perusahaan saya. Dan barusan, anggap saja itu adalah demonstrasi fitur keamanan tercanggih dari hidup saya. Bug berbahaya sudah berhasil diidentifikasi, diisolasi, dan dihapus dari sistem. Aku berjalan menuju salah satu meja, mengambil gelas champagne baru yang bersih. Aku mengangkatnya tinggi-tinggi ke arah para tamu yang masih terpaku. Maaf atas gangguan teknis tadi, ucapku lantang, suaranya jernih dan berwibawa. Tapi sekarang, sistem sudah berjalan normal kembali. Dan saya, Maya, memegang kendali penuh atas kode kehidupan saya sendiri. Mari bersulang untuk kebebasan. Satu persatu, tamu-tamu itu, para raksasa bisnis, pejabat, dan kolega, mengangkat gelas mereka. Awalnya ragu, lalu semakin yakin. Mereka melihat kekuatan. Mereka melihat seorang pemimpin yang tidak bisa dihancurkan. Untuk Maya, seru mereka. Untuk kebebasan. Dentik gelas beradu. Musik orkestra kembali mengalun, kali ini lagu yang lebih megah dan bertenaga. Aku menyesap minumanku, merasakan manisnya kemenangan yang bercampur dengan getirnya kenyataan. Aku sendirian sekarang. Tanpa suami, tanpa keluarga. Tapi saat aku melihat bayanganku di jendela kaca besar yang menghadap kelap-kelip lampu Jakarta, aku tidak melihat wanita yang kesepian. Aku melihat wanita yang baru saja dilahirkan kembali dari api. Debugging selesai. Sistem berjalan optimal. Dan masa depan
adalah lembaran kode kosong yang siap kutulis dengan caraku sendiri.